Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Kita satukan hati kita, biarlah pagi hari ini kita bersatu hati memuji muliakan nama Tuhan dari tempat masing-masing. Kami yakin dan percaya hadirat Allah pun hadir di tengah-tengah persekutuan kita pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita satukan hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur di minggu ketiga di bulan ini kami tetap boleh beribadah dari rumah kami masing-masing. Semuanya karena berkat pertolongan Tuhan kami ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami. Kami mau masuk dalam hadirat Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Kami meninggikan nama Tuhan yang pujian penyembahan kami pagi hari ini. Biarlah kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dikabulkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami pagi hari ini dari awal sampai selesai. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
rasa ucapan syukur kami yang terbaik kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan pagi hari ini kami sudah menyembah Engkau. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami rindu ditaburi kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Siapkan hati kami, biarlah hati kami ya Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami siap mendengar firman-Mu, dan kami dijadikan menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, diberkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang dibagikan kepada setiap kami, firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Saya percaya setiap kita tetap dalam berkat, kasih, dan pertolongan Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita sekalian pagi hari ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius pasal 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita belajar bagaimana seorang yang mengalami sakit kusta, mengalami jamahan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, penyakit kusta pada zaman itu adalah penyakit yang termasuk dalam golongan najis, kemudian menjadi sebuah pergunjingan, dan orang yang mengalami atau orang yang menderita sakit kusta itu akan dikucilkan dari masyarakat, akan diasingkan, dikucilkan, ditempatkan di satu tempat yang jauh dari perkumpulan massa atau masyarakat pada waktu itu. Dengan kata lain, orang yang mengalami sakit kusta sama halnya orang yang mengalami satu penyakit yang menjijikkan, yang dikucilkan. Selain orang yang mengalami sakit kusta secara fisik, dia mengalami sebuah tekanan yang begitu rupa, mengalami sakit secara fisik, tetapi secara psikis dia juga mengalami tekanan mental, sebab dia harus berjuang menenangkan dirinya bagaimana dia dikucilkan. Bahkan ada sebuah data yang menyebutkan kalau orang yang sakit kusta kemudian dia dalam tempat pengasingan, ada orang yang mungkin dekat dengan dia dari kejauhan, maka dia harus berkata dan berteriak, "Najis, najis," dengan maksud orang yang ada di sekitar dia tidak mendekat lebih lagi, sebab najis adanya.
Saudara, kita bisa melihat sepintas saja kondisi orang yang sakit kusta, mengalami tekanan secara fisik, mengalami tekanan secara mental. Dia selain mengalami sakit secara fisik, tetapi secara mental psikis dia juga mengalami sakit yang begitu luar biasa. Saudara, menarik di ayat-ayat ini Matius menyebutkan bagaimana orang yang mengalami sakit kusta mendapat pertolongan Tuhan. Dan saudara, saya mau sampaikan berita baiknya untuk kita pagi hari ini adalah Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Sama seperti orang yang sakit kusta, yang dikucilkan, yang harus disisihkan, mengalami tekanan secara mental, mengalami sakit secara fisik. Tapi ketika Yesus mau mentahirkan, maka mujizat itu terjadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar apa yang dapat kita pelajari dari teks ini. Yang pertama, mari belajar sama seperti orang yang sakit kusta. Ketika engkau mengalami sebuah tekanan, ketika engkau mengalami sebuah pergumulan, engkau mengalami tantangan, mungkin engkau dikucilkan, engkau mengalami sakit. Mari pagi hari ini, hal yang pertama kita belajar dari orang yang mengalami sakit kusta. Dia datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hidup. Saudara, kenapa saya katakan orang yang sakit kusta datang kepada Yesus dengan kesungguhan, dengan keseriusan? Perhatikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 2, kalimat pertama di sana dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Saudara, jelas tradisi waktu itu memberikan sebuah aturan bahwa orang yang sakit kusta harus dikucilkan. Orang yang sakit kusta tidak boleh ada dalam kumpulan massa, tidak boleh berbaur dengan masyarakat yang sehat. Tetapi di sini dikatakan setelah Yesus turun dari bukit, ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, dan si kusta datang menghampiri Yesus. Surah ini memberikan sebuah pemahaman kepada Anda dan kepada kita sekalian. Datang kepada Yesus dengan serius, apapun resikonya. Bisa saja orang yang kusta ketika datang kepada Yesus, dia akan ditolak, dia akan diacukan, bahkan mungkin akan diusir. Tetapi Alkitab menyebutkan dia datang kepada Yesus dan tersungkur. Saudara, dengan segala resiko, si kusta serius datang kepada Yesus. Saudara, saya mau sampaikan khusus buat jemaat Sokit, GBI Sokit. Saudara, saya tidak pedulikan berapa usiamu, berapa lama kau ikut Tuhan. Tapi kalau engkau main-main selama ini, pagi hari ini bertobat. Si kusta serius datang sama Tuhan. Dia tidak main-main, dia tahu resikonya. Dia tahu aturan yang ada waktu itu. Kalau dia bertemu dengan orang, dia harus berkata najis, najis, najis. Sebab memang aturan mainnya saat itu begitu. Dia dikucilkan, diasingkan. Tetapi ketika Yesus dengan banyak orang yang mengerumuni Yesus, dengan banyak orang yang mengikuti Yesus, dia dengan penuh keberanian, dia datang kepada Yesus, dia jumpai Yesus, dia tersungkur di kaki Yesus. Ini serius Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mau sampaikan, berapapun usiamu, berapa lama kau sudah bergereja, tapi kalau kau tidak pernah serius datang kepada Tuhan, maka sia-sialah ibadahmu selama ini. Selama hari kita belajar
Dalam hal ini si kusta mengalami pertolongan Tuhan. Saudara bisa membaca dalam Imamat pasal yang ke-13 ayat yang ke-45 sampai 46. Bagaimana orang yang sakit kusta itu harus, kalau dia dinyatakan sembuh, dia harus ada ibadah. Dia harus memperlihatkan kepada imam. Dan imam itu ketika menyaksikan, maka dia akan memberi label, si orang ini sembuh dari kustanya. Saudara, ada banyak hal yang harus diikuti oleh orang yang mengalami sakit kusta. Tapi dalam hal ini, dia dengan penuh keberanian, dia seharusnya mengerti, Yesus dikerumuni banyak orang. Ada banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus karena melihat, menyaksikan bagaimana Yesus mengajar, menyaksikan bagaimana Yesus menyampaikan berita kebenaran. Begitu luar biasa. Ada banyak orang terkesima, ada banyak orang takjub melihat, menyaksikan pengajaran Yesus yang luar biasa. Orang yang sakit kusta, dia datang menghampiri Yesus. Yesus dalam kondisi ada banyak orang di sekitar Yesus. Tetapi menarik Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan hal ini. Perlu keberanian khusus. Perlu keberanian khusus orang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Tetapi menarik dalam hal ini, ketika banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Saudara, kadang-kadang kita mengalami persoalan pergumulan. Mungkin kita tidak seberat apa yang dialami oleh si kusta dalam teks ini. Saudara mungkin baru sakit pilek, demam. Kemudian mungkin baru persoalan fisik dalam tanda kutip. Saya tidak bermaksud melemahkan atau menganggap ringan sebuah permasalahan. Semua kita punya persoalan pergumulan. Mau pendeta, jemaat, wanita, pria, anak-anak sampai yang dewasa mengalami persoalan. Saudara, baru-baru ini kami sempat diskusi para mentor yang bergerak di bidang pelayanan anak di wilayah Jawa. Ada satu hal yang kami bahas. Saudara pikir bahwa yang bisa stres, bisa mengalami tekanan, kita bisa melihat hanya orang-orang dewasa. Ada sebuah kalimat yang terungkap dari seorang teman dari Jogja. Dia berkata begini, seringkali kita tidak bisa mengerti sepenuhnya kalau anak stres, kalau orang dewasa ketika dia pusing, ketika capek hati, itu bisa terpancar dari ekspresi wajahnya. Bahkan mungkin ketika diskusi, dia bisa bercerita, mewakili apa yang ada dalam suasana hatinya. Kalau dia kesal, dari ceritanya kita bisa mengerti bahwa dia sedang kesal. Kalau dia sedang sedih, bisa melihat dari ceritanya, perkataannya yang begitu luar biasa, menyayat. Dan kita bisa tahu orang itu sedang sedih luar biasa. Tapi yang jadi persoalan kalau anak-anak. Karena itu saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara, Anda yang sudah dewasa, sudah cukup umur, Anda jangan berpikir bahwa hanya Anda saja yang penuh tantangan pergumulan. Anak-anakmu juga perlu perhatian dari hidupmu. Karena itu mari kita belajar. Si kusta ketika dia datang kepada Yesus, saya pakai bahasa begini, dia gak pedulikan nanti apa kata orang yang ada bersama Yesus. Dia gak pedulikan omongan mereka. Dia gak pedulikan apa yang akan dia terima. Karena dia kusta, dia datang kepada Yesus. Tapi Alkitab menjelaskan, maka datanglah si kusta kepada Yesus. Saudara, ini serius Bapak Ibu Saudara, apalagi hari-hari ini dalam suasana pandemi COVID-19. Kita tidak tahu sampai kapan. Kita tidak tahu juga, mungkin ada beberapa negara yang berkata klimaksnya begini karena mungkin di beberapa belahan atau negara lain sudah menurun.
Tapi kita tidak tahu di Indonesia kapan klimaks, kapan menurunnya. Soalnya kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan berlangsung. Timbul persoalan ekonomi, timbul persoalan pekerjaan, suami istri ribut, cekcok, orang tua dengan anak, selisih pendapat dan lain sebagainya. Dengar pagi hari ini, kau anak Tuhan, engkau harus belajar dari firman. Datang kepada Yesus dengan kesungguhan, serius ikut Tuhan, jangan main-main. Amin. Coba lihat kanan kiri, di rumah masing-masing tepuk pasanganmu. Kalau engkau bersama anak, bilang, jangan main-main ikut Tuhan. Amin. Coba serius, ini serius bilang begini, jangan main-main ikut Tuhan. Ini waktunya kau serius. Yang bekerja serius, yang berkeluarga serius. Soalnya waktunya singkat. Tapi saya percaya Anda yang bersama-sama live streaming pagi hari ini, melalui FB, melalui IG, dan saya berdoa nanti sore bisa di-share di YouTube, dan semua jemaat boleh diberkati. Bahkan semua orang yang mengikuti acara ini, saya berdoa Anda akan mengalami jamahan Tuhan. Kuncinya yang pertama, datang kepada Tuhan dengan keseriusan. Jangan main-main lagi. Ini bukan waktunya main-main ikut Tuhan, tapi waktunya Anda serius. Memang ada konsekuensi. Sekali lagi saya sampaikan, si kusta dia abaikan konsekuensi yang bisa saja dia terima. Mungkin orang bisa mencemooh dia, orang mungkin bisa menyingkir karena cicih, najis dan lain sebagainya. Saudara, tapi satu hal, dia datang kepada Yesus. Si kusta datang dengan segala resiko apapun, dia datang kepada Yesus ke alamat yang tepat. Saudara, kadang-kadang kita ada masalah, kita suka salah curhat. Saudara, tidak bermaksud saya berpikiran negatif, tapi sosmed itu bukan untuk tempat curhat isi hatimu. Tempat yang paling aman untuk curhat isi hatimu dan hidupmu adalah Tuhan. Anda menikmati hadiratnya, Anda menikmati lawatannya, dan saya percaya dalam hadirat Tuhan ada jawaban yang pasti. Saudara, ketika engkau mengalami persoalan, pergumulan keluarga, kau datang ke tempat yang salah. Biasanya statement-statement yang kurang pas bisa muncul. Oh, kalau saya lebih baik bisa saja. Oh, kalau saya lebih baik tinggalkan saja. Oh, kalau saya sudah saya pukul. Saudara, Tuhan tidak pernah mengajarkan itu. Kita anak-anak Tuhan, datang kepada Tuhan. Seluruh persoalanmu Tuhan tahu. Karena itu Tuhan berkata, marilah semua yang letih, lesu dan berbeban berat datang kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang membuka kesempatan untuk kita datang kepada Dia. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Amin. Sekali lagi, lihat kanan kiri, kasih senyum yang paling manis, katakan serius ikut Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, yang kedua kita akan belajar di ayat yang kedua. Di sana dikatakan begini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Sore yang pertama datang kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan keseriusan, apapun resikonya, you harus tetap datang menghampiri Tuhan. Yang kedua, datang kepada Tuhan. Anda dan saya diberikan peluang untuk menyampaikan apa yang menjadi harapan
dia datang kepada Tuhan, Tuhan membuka diri, tangannya terbuka, dia siap menunggu, dia siap telinganya menyedengkan apa yang dia dengar dari keluh kesah pergumulan hidupmu. Tapi saudara, ketika saya cermati kalimat ini luar biasa. Si kusta ini dia berkata begini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saya sempat berpikir begini Bapak Ibu Saudara, si kalimat si kusta, dia bicara, dia berkata kepada Yesus dengan begitu sopan, begitu luar biasa. Bahkan ada ekspresi dia datang menyembah Yesus. Saudara, kata menyembah itu dari kata proskuneo. Ada banyak arti proskuneo. Itu berlutut mencium. Ada yang mencium kaki yang ada di depannya. Tapi proskuneo, istilah penyembahan itu adalah penyembahan yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang ada di hadapannya, dan dia menghormati dengan segala keberadaan hidupnya sebagai penghormatan yang tertinggi. Karena itu si kusta dimunculkan dalam kalimat Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara, kadang-kadang kita ini orang Kristen, kita sering dapat pengajaran begini, kita ini anak. Betul, kita ini memang anak. Nggak apa-apa, minta apa aja. Yang penting dalam nama Tuhan Yesus. Dengar Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita ini Tuhan yang harus kita hormati. Kadang-kadang kelakuan kita orang Kristen juga dalam doa itu kadang-kadang kurang ajar juga. Main suruh Tuhan, komplain sama Tuhan. Belajar dari si kusta. Saya tidak pernah mengerti kenapa si kusta dia tidak belajar pemahaman pengajaran keagamaan waktu itu. Dia tidak belajar hukum Taurat, tidak dijelaskan panjang lebar, tetapi dari kalimat yang dia ucapkan, dia sadar diri siapa dia. Sayangnya orang yang sakit kusta yang dikucilkan. Karena itu ketika aku datang kepada Yesus, aku memberikan penyembahan dan aku berkata, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Artinya apa? Kalau Tuhan gak mau, itu hak Tuhan. Kalau kalau Yesus tidak menyembuhkan si kusta ini tidak kecewa. Karena apa? Aku pesakitan dan aku najis. Karena itu dia berkata, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Tapi kalimat jawaban Yesus berkata begini, aku mau, jadilah tahir. Saudara, mari datang kepada Tuhan dengan keseriusan. Datang kepada Tuhan yang kedua, sampaikan isi hatimu dalam doa-doa. Doa yang alkitabiah, doa yang benar. Doa yang di dalamnya menempatkan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa. Doa yang meletakkan Yesus, menempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya. Belajar bagaimana Yohanes Pembaptis ketika dia melakukan tugas pelayanannya, kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yohanes dan berkata begini, Guru, orang yang kau baptis kemarin itu loh, sekarang mereka juga banyak orang yang ikut sama dia. Nanti kita ini bagaimana? Tapi menarik kalimat Yohanes Pembaptis, dia berkata begini, biarlah dia makin besar, aku makin kecil. Tempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang berkuasa dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Ada sebagai orang Kristen, ada sebagai orang percaya yang mengerti kebenaran, yang meyakini siapa Yesus Tuhan sesungguhnya.
Mari belajar dari si kusta. Tempatkan Yesus pada posisi yang sesungguhnya. Doa-doamu bukan doa yang kurang ajar. Doa-doamu bukan doa yang menyetir Tuhan, tapi doa-doamu yang penuh pengagungan, penyembahan. Doa harapanmu didasari dengan hati yang tulus, tahu, sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Wah, ada banyak pengajaran doa memang Bapak Ibu Saudara. Wah, klaim sana, klaim sini. Wah, pokoknya kalau sudah dalam nama Tuhan Yesus, sudah yakin pasti menjadi miliknya. Sudah kadang-kadang kita orang Kristen doa itu membabi buta. Tapi belajar, kita ini diajar sama si kusta. Pagi hari ini siapa si sakit kusta ini? Tapi menarik, karena kesungguhan hati hidupnya, namanya tercatat di Alkitab, namanya disinggung. Dan bahkan sudah ribuan kali mungkin hamba-hamba Tuhan kita juga membaca, kita mendengar cerita si kusta yang disembuhkan Tuhan. Namanya pun gak disebut, hanya disebut seorang yang sakit kusta. Tapi luar biasa, dari yang tidak dipandang, yang dianggap orang nomor sekian, bahkan diasingkan, disisihkan, tapi Tuhan pakai si kusta ini untuk mengajar Anda, mengajar saya, mengajar kehidupan orang percaya, mengajar umat Kristiani hari-hari ini. Ketika engkau datang membawa doa-doamu, engkau harus tetap memposisikan dirimu, dan engkau harus tahu siapa dirimu dan siapa Tuhanmu. Amin. Saudara, dua hal ini saya berharap menjadi perenungan buat kita sekalian. Saya berdoa setiap kita semua dalam situasi kondisi hari-hari ini, mungkin persoalanmu berat menurutmu, tapi menurut firman Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan, dan Tuhan tidak pernah mengizinkan kita mengalami ujian melebihi dari kekuatanmu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami sekarang tidak melebihi kekuatan kita, dan Tuhan tidak pernah membiarkan engkau jatuh tergeletak. Dari tangan kanannya yang kuat akan menopangmu, mengangkatmu, membawamu naik ke tempat yang tinggi. Sekalipun ketika engkau diproses, engkau harus mengalami banyak hal, mengalami banyak situasi, kondisi. Tapi dengar baik-baik, ketika engkau sungguh-sungguh belajar seperti orang yang sakit kusta, dia mengalami tekanan secara fisik, dia sakit, tetapi dia juga mengalami tekanan secara mental, secara psikis. Dia harus diasingkan, dia menjadi orang nomor sekian, tidak dipandang oleh masyarakat, bahkan dikucilkan, diabaikan. Tapi dia punya hak yang sama. Dia datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segala konsekuensi. Dia abaikan itu, dia datang kepada Yesus menyembah dan menaikkan setiap doa. Dan saya percaya ketika engkau belajar hal ini, dengar baik-baik, saya bukan bernubuat, saya tidak berani berkata itu, tapi dengar baik-baik. Kalau engkau serius ikut Tuhan, engkau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia berkata, dia sudah rela mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari ketiga, dia naik ke surga. Hari Kamis nanti kita akan sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dia naik ke surga, dia siapkan tempat. Yohanes berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah kepadamu juga. Di rumah Bapakku banyak tempat. Yesus siapkan itu. Dan kemenangan sesungguhnya Tuhan sudah berikan dalam hidup. Kemenangan di atas kayu salib. Iblis berkata, wah, Yesus mati kalah. Belum tahu dia. Pada hari ketiga bangkit, Yesus mengalahkan maut. Kuasa iblis dipatahkan. Saudara, ini akses buat kita. Kenapa kita menjadi letih, menjadi lesu, loyo, tidak bersemangat ikut Tuhan? Tiap hari gerutu yang muncul, susah.
Oh ini itu dan lain sebagainya. Suami istri ribut, saling menyalahkan. Orang tua salahkan anak, anak komplain orang tua begini dan lain sebagainya. Kemudian muncul kalimat-kalimat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau itu muncul dari mulutmu hari-hari ini, saya mau berkata sebagai hamba Tuhan, bertobat. Dia menanti kita datang kepada Dia. Tuhan mengasihi hidup. Mari saya ajak kita semua berdoa pagi hari ini. Haleluya. Mari di rumah saudara bisa bersepakat dengan keluargamu. Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan mengerti persoalan-persoalan yang kau alami hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya percayai sampai hari ini dan seterusnya, tangan Tuhan tetap terbuka menanti kita. Dan Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pagi hari ini datang hampiri Tuhan. Selalu abaikan. Mungkin ada hal-hal yang mengintimidasi hidupmu. Mungkin ada suara-suara yang berkata engkau gak layak, engkau ini itu dan lain sebagainya. Masa kamu orang Kristen begini begitu dan lain sebagainya. Abaikan itu. Dengan penuh keberanian hampiri Tuhan. Hampiri Tuhan. Dengan sikap hati sujud menyembah Tuhan. Naikkan apa yang menjadi kerinduanmu, doa-doa. Dan Tuhan mendengar. Luar biasa. Apa yang dikatakan Yesus. Yesus mengulurkan tangannya kepada si kusta itu dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kusta. Dan saya berdoa pagi hari ini, Tuhan menjamah hidupmu. Dan Tuhan berkata, aku mau menyembuhkanmu. Aku mau mengangkatmu. Aku mau memberkati pekerjaanmu. Aku mau memberkati usahamu. Aku mau memberkati rumah tanggamu. Aku mau memberkati seluruh kehidupanmu dan anak-anakmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kau Allah yang memberkati kami. Kami bersyukur kami menjadi bagian orang-orang yang dikasihi-Mu Tuhan. Orang-orang yang mendapat belas kasihan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami mendengar firman-Mu bagaimana si kusta ditolong oleh Engkau Tuhan. Dia dengan penuh keseriusan, penuh keberanian datang menghampiri-Mu dengan segala resiko apapun. Dia abaikan itu, satu hal dia mau datang ketemu dengan Engkau Tuhan. Dan setelah datang dia memberikan penyembahan, dia berlutut seraya berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku. Ini kalimat yang luar biasa. Saya percaya ketika Anda pagi hari merenungkan kalimat-kalimat firman Tuhan ini, Anda digetarkan hatimu. Anda datang kepada Tuhan dengan kesungguhan. Anda datang kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup penyembahanmu dan doa-doamu kepada Tuhan. Tuhan mau melihat setiap hati hidup kami. Sepanjang hari-hari ini kami mengalami persoalan, kami mungkin mengalami tekanan dalam ekonomi, pekerjaan, rumah tangga kami, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami hanya bersandar penuh kepadamu, kami hanya mau datang kepadamu dan membawa setiap pergumulan kami di mezbahmu Tuhan. Dalam hadiratmu kami merasakan ketenangan, dalam hadiratmu kami merasakan anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapa.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kami hari-hari ini terus tetap tidak pernah putus asa, tidak jemu-jemu kami mengangkat hati kami, mengangkat doa-doa kami. Kami berdoa buat bangsa dan negeri kami. Kami berdoa untuk Indonesia, diberkati Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan. Kami berdoa setiap pulau yang ada, setiap provinsi yang ada, setiap daerah yang ada, kabupaten, kota madya, bahkan sampai pelosok daerah yang ada. Kau memberkati presiden, wakil presiden, gubernur yang ada, sampai bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, sampai RT RW. Setiap kabinet menteri yang ada, bahkan tim kesehatan yang ada di baris depan. Tuhan mau memberkati tim medis, bahkan seluruh badan penanggulangan bencana alam yang ada di negeri kami. Tuhan berikan hikmat, kekuatan buat mereka untuk menghadapi virus corona ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau berikan hikmat, berikan kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengangkat hati kami berdoa untuk pasien yang positif COVID-19. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberikan kesembuhan, diberikan semangat yang baru, kekuatan yang ekstra, dipulihkan. Kami perkatakan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan pertolongan. Amin. Luar biasa terjadi atas negeri kami ini Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk legislatif, yudikatif, dan juga setiap orang-orang yang ada di eksekutif. Tuhan memberkati baik sipil, militer, TNI, Polri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap mereka sekalian, diberkati Indonesia, diberkati hidup kami. Ke depan Tuhan, kami akan melihat tangan-Mu sedang merendah negeri kami. Badai pasti berlalu, pelangi kasih Tuhan akan nyata atas Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami minggu ini juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun, secara khusus untuk jemaat GBI Sokit. Kami berdoa untuk Bapak Tuntun Suherman. Kami berdoa untuk Saudara Randi Hartawan. Kami berdoa untuk Bapak Andre Kurniawan. Kami berdoa untuk Tata Gloria Ervata. Kami berdoa untuk Resti Amelia. Kami berdoa untuk Ken Juan. Kami berdoa juga untuk Kelvin Valentino. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan ditambahkan usia kepada mereka, ditambahkan juga kekuatan, kesehatan, hikmat, masa depan mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat GBI Sokit, dalam pergumulan mereka masing-masing, rumah tangga anak-anak-Mu, setiap kehidupan kami semua jemaat GBI Sokit. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati pekerjaan, diberkati rumah tangga, diberkati kesehatan. Tuhan memberkati hidup kami semuanya, dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemimpin rohani kami, Ketua Sinode, BPD Jateng DIY, Ketua Perwira, Gembala sidang kami di tempat ini, GBI Sokit. Tuhan memberkati gembala kami, seluruh hamba-hamba-Mu, staf pembalaan, aktivis, pelayan, semuanya diberkati Tuhan. Kami mengangkat hati kami Tuhan. Kami akan menerima berkat dari Engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita. Terimalah segala rahmat, berkat, anugerah, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan tuntunan Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Saudara, saya mau sampaikan ada satu pengumuman. Hari Kamis besok kita akan ada ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, live streaming. Sekali lagi mohon perhatikan, live streaming.
kita taat terhadap aturan yang dibuat untuk menolong, mencegah pandemi COVID-19. Apa yang sudah dikerjakan pemerintah kita dukung. Jadi masih ibadah live streaming. Catat itu Bapak Ibu Saudara, doakan melalui ibadah-ibadah live streaming di semua gereja. Jadi berkat buat umat Tuhan di Indonesia, bahkan juga buat orang-orang yang bersama-sama menikmati live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sekarang tepuk sebelahnya, katakan Tuhan berkatimu. Haleluya, haleluya. Sampai hari Kamis nanti, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.